Monggo saderengipun sebelum dimulai mari kita membaca istighfar 3 kali, membaca syahadat 3 kali bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya ulul amril amilin musyahda'i was salihin fi masyariqil ardi ila magharibiha wa ila arwahi sedayanipun para ulama, para aulia ingkang sampun bika tatanan iman, Islam lan ihsan wonten ing tlatah Mataram, wa ila ruhi Sultan Agung Hanyorokusumo Kyai Ahmad Kategen, wa ila ruhi Kyai Singoranu, wa ila Kyai Jurukiting, wa ila sedayanipun para ulama, para aulia, para pendahulu ingkang bika tatanan iman, Islam lan ihsan ing wilayah Demangan wa sakitaripun. Wa ila arwahi sedayanipun leluhur kita semuanya, orang tua kita, kakek nenek kita semuanya, monggo disebut namanya sendiri-sendiri, piyambak-piyambak. Wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi semua yang seluruh para pendahulu yang membangun Masjid Jenderal Sudirman, yang menginfakkan hartanya untuk Masjid Jenderal Sudirman yang sudah tiada, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijembarkan alam kuburnya. Untuk yang berinfak untuk masjid ini, yang ikut menghidupkan acara di masjid ini yang masih ada, mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan dan keselamatan lahir dan batin. Kemudian untuk ketetapan iman, Islam dan ihsan kita semuanya, anak-anak kita, keturunan kita sampai hari kiamat, mudah-mudahan dijaga Allah iman, Islam dan ihsannya sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali berjumpa di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh, ibadah wajib, dan juga dalam rangka tholabul ilmi, majelis taklim menuntut ilmu. Mudah-mudahan amal kita yang kita kerjakan malam hari ini termasuk amal yang memudahkan kita besok meniti sirotol mustaqim di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ngaji seperti biasanya, monggo bapak-bapak, ibu-ibu di sketsakan nggih.
Monggo ingkang ngersakaken selonjoran, yang mau selonjoran kayak biasa, yang mau lendetan, yang mau sambil pijet-pijetan ya enggak apa-apa, monggo itu. Nanti aku tak ngantri. Monggo sambil enak, insya Allah mudah-mudahan badan enak, tidak kesemutan, tidak pegel-pegel, ilmunya masuk, pulang dari masjid tambah sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, saiki sakit ki larang ya soal itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tadi saya di WA oleh Mas Anjas tadi untuk ngisi pengajian. Enggak bawa persiapan, jadi tadi habis ngampus langsung ke sini gitu ya. Jadi mohon maaf ini nanti kalau ngajinya sambil santai-santai ya. Bulan lalu kalau enggak salah kita sudah membahas beberapa hal terkait bulan Muharram. Ini sekedar mengulangi yang bulan Muharram ini supaya enggak lepas. Jadi bulan Safar ini dalam rangkaian bulan Muharram juga gitu. Bulan Muharram itu nanti kalau di dalam istilah kita disebut bulan Muharram karena dia memang bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang di Jawa biasanya kalau bulan Muharram itu memuliakannya dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak tirakat, memperbanyak sedekah terutama itu di hari-hari 1 sampai 10 Asyura. Disebut Asyura karena dia merupakan hari yang ke-10 pada bulan Muharram. Sehingga nanti berdasarkan kemuliaan hari Asyura itu sehingga orang Jawa menyebut bulan Muharram ini hanya dengan istilah bulan Suro. Diambil dari kata-kata Asyura yang diambil suronya gitu ya. Nah lalu pada bulan ini karena yang dianjurkan adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak tirakat dan juga sebagaimana Kanjeng Nabi pada bulan Muharram itu melarang kegiatan-kegiatan yang besar kalau di Arab pada waktu itu adalah kegiatan berperang, kemudian kegiatan berburu yang terlalu jauh. Ini masyarakat pada waktu itu demikian sehingga para ulama-ulama nanti di Jawa juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk etika atau akhlak di bulan Suro. Yaitu kalau di Jawa biasanya identik dengan tidak mengadakan acara-acara besar seperti mengunduh mantu, kawinan, walimahan dan sebagainya gitu. Itu tidak ada larangannya, sekali lagi tidak ada larangannya, hanya para ulama ini menganggap mengikuti Kanjeng Nabi karena pada hari ini pada bulan Muharram itu Kanjeng Nabi itu tidak melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana sebelum bulan-bulan yang lainnya. Maka para ulama itu mengadakan pada bulan Muharram ini untuk memperbanyak puasa. Orang-orang Arab juga pada bulan Muharram juga sama. Bahkan sejak sebelum kedatangan Islam di Mekah itu ada tradisi setiap bulan Muharram itu tidak berperang, tidak saling bermusuhan, bahkan memperbanyak santunan kepada orang-orang yang lemah. Gitu. Maka pada bulan Muharram itu lantas di Jawa diungkapkan dengan tadi itu, dengan tradisi anjuran untuk tidak mengadakan acara-acara besar. Nah biasanya yang dimaksud dengan acara besar itu dimaknai sebagai itu tadi ngunduh mantu dan macam-macamnya itu. Nah itu semata-mata mengikuti sebagai tradisi atau kebiasaan di Mekah pada waktu itu sebagaimana nanti diamalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya juga nanti kalau di kita di keraton-keraton di Jawa misalnya di Yogyakarta, di Solo itu pada bulan 1 Muharram itu lampah jalan kaki seperti halnya Kanjeng Nabi jalan kaki dari Mekah ke Madinah ya. Itu sebenarnya Madinah itu ke arah utara dari Mekah tetapi karena supaya tidak dicegat oleh orang-orang kafir yang mencegat Kanjeng Nabi mau hijrah lantas Kanjeng Nabi ke selatan dulu jadi kayak memutar arah ke selatan dulu akhirnya dari selatan itu Kanjeng Nabi jalan menuju ke utara sehingga lebih lama jarak berjalan kaki dari Mekah ke Madinah. Nah karena supaya tidak terbaca jejaknya maka beliau ini Kanjeng Nabi dan Baginda Abu Bakar melepas sandal, tidak pakai sandal gitu. Nah seperti halnya nanti di sini juga di Mubeng Beteng itu gitu juga setiap kali malam 1 Muharram itu 1 Suro lampah ratri itu Mubeng Beteng nggak pakai sandal dan tidak berkata apa-apa atau nanti disebut dengan laku bisu ya. Karena nanti kalau berbicara, kalau Kanjeng Nabi pada waktu itu,
Kalau laku bisu Kanjeng Nabi dan baginda Abu Bakar itu nanti kalau berkata-kata ya ketahuan, nanti ketahuan. Ketahuan di mana? Oh, ini daerah sana, ayo dikejar gitu. Sehingga tidak berkata-kata. Maka di tradisi di kita di Keraton Yogyakarta itu pada bulan Muharram itu yaitu Mubeng Beteng itu mendoakan keutuhan negara supaya negara ini Yogyakarta ini senantiasa diberikan Allah keamanan dan ketentraman. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu bukan ngalap berkah benteng, bukan. Bukan ngalap berkah keraton, bukan. Itu ngalap berkah Kanjeng Nabi. Sebagaimana juga Kanjeng Nabi melakukannya pada bulan Muharram. Nah, setelah Muharram selesai, masuk tanggal 10 Asyura, lantas nanti di kita di Jawa ini nanti, ini tidak hanya di Jawa, saya pernah oleh mahasiswa dari Patani, pada malam 10 Muharram itu diantar ke rumah, diantarkan bubur suro. Gitu. Jadi sampai ke Thailand, ke Patani, sampai ke Malaysia dan sekitarnya itu tradisi membuat bubur suro itu memang tidak hanya orang Jawa, gitu ya. Saya pernah diantar bubur Patani itu, katanya ini bubur suro katanya gitu. Wah di sana saya tanya di tempat kalian ada juga, ada Pak ini seperti ini. Cuma buburnya kalau kita basah, kalau di sana buburnya kering, gitu. Tapi bahan-bahannya sama, gitu. Itu di Asia Tenggara umumnya begitu. Pada malam itu maksudnya apa? Itu membudayakan budaya yang baik. Apa? Budaya sodakoh, membuat bubur. Orang tua, ibu, bapak itu membuat bubur sodakoh untuk anaknya, untuk tetangganya, untuk siapa saja yang ingin diberikan. Itu sodakoh pada malam Asyura 10 Muharram. Karena memang anjuran Kanjeng Nabi, salah satu amal yang paling banyak ganjarannya pada hari 10 Asyura itu adalah sodakoh, terutama kepada anak yatim. Lantas kalau di sini nanti diistilahkan itu dengan bubur suro atau nanti disebut juga dengan jenang Hasan Husain. Nah, itu untuk sebagai apa? Sebagai tafaulan atau sebagai upaya mendapatkan berkah Kanjeng Nabi melalui cucu beliau yang bernama Hasan dan Husain. Nah, itu tidak. Nanti kalau ada yang mengatakan, oh ini berarti Syiah Pak. Bukan Syiah. Ini bukan tradisi Syiah, ini tradisi ahli bait. Ya, tradisi ahli bait artinya ini tradisi keluarganya Nabi. Nah, tradisi keluarganya Nabi. Syiah itu artinya pengikut, sedangkan ini ahli bait keluarga. Jadi sekali lagi ini tidak ada hubungannya sama Sunni dan Syiah. Ini seperti halnya dulu para ulama-ulama dulu ngalap berkah Kanjeng Nabi pada malam 10 Muharram, maka begitulah kita sampai hari ini masih ada yang menjalankan membuat itu tadi bubur Asyura. Nah, begitu selesai masuk 10 Asyura, selanjutnya tirakatnya atau puasanya atau zikirnya atau ibadahnya diperbanyak sampai 40 hari kemudian. Setelah 10 Muharram tadi. Jadi hitungnya mulai dari 11 Muharram sampai dengan 29 Muharram ditambah 10 itu nanti sampai 10 Safar ditambah 10 lagi pas 40 20 Safar. Nah, di bulan Safar inilah nanti para ulama kalau di Jawa itu nanti semakin menggiatkan sodakoh dan menggiatkan doa-doa serta menggiatkan kalimat-kalimat yang intinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti kalau terutama di daerah Mataraman sini, Mataraman Yogyakarta dan sekitarnya, kita nanti pada bulan Safar itu akan ketemu dengan tradisi apem yakowiyu, itu di Kiai Ageng Gribik Jatinom di Klaten. Ini beliau ini yang Gribik yang Jatinom ini, yang di Jatinom yang makamnya ada di barat Masjid Jatinom itu zaman Sultan Agung. Karena ini beliau ini kalau dalam silsilah ini beliau yang ketiga. Kiai Ageng Gribik yang ketiga. Nah, istrinya itu hidup zaman Sultan Agung, beliau juga hidup di zaman Sultan Agung sehingga beliau itu hidupnya tahun 1600-an. Jadi dengan demikian kebudayaan membuat bulan Saparan, membuat apem itu di sana, nanti biasanya buat apem terus apemnya dibagi-bagi, tapi sebelumnya didoakan. Doanya itu ya Qawiyu ya Aziz qawwina wal muslimin. Ayo sama-sama yuk Bapak Ibu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawiyu ya Aziz qawwina
wal muslimin. Nah itu, ya qawiyu artinya wahai yang maha kuat. Jadi apemnya itu didoakan. Ini didoakan ini maksudnya dibacakan tadi ya qawi itu salah satu asmaul husna. Ya qawiyu wahai yang maha kuat. Nah kuat itu dari bahasa Arab kuwatun. Bapak Ibu pasti sering zikir la haula wala quwata. Wala quwata itu artinya tidak ada kekuatan. Quwata itu artinya kekuatan. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Quwatun. Kuat itu dari bahasa Arab. Nah, cuma kalau orang dulu biasanya karena lidahnya susah. Akhirnya la haula wala quwata itu diucapkan semelah wala kuwato. Nah itu. Itu karena lidahnya susah. Jadi la haula wala bismillah. La haula wala quwata. Akhirnya jadi semelah wala kuwato. Nah. Kalau udah ada yang fasih ya dikerjakan sebagaimana fasihnya. Kalau ada yang belum enggak apa-apa. Itu insya Allah niatnya sama. Insya Allah sama-sama dihitung sebagai doa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oke. Kemudian selanjutnya bacaan ya qawiyu ini nanti dibacakan di apem. Di apemnya tadi itu apemnya dibagi-bagikan. Itu di bawah Masjid Geribik itu ada makam. Turun ke bawah itu nanti ada lapangan besar. Mungkin bapak ibu yang udah pernah ke sana tahu ya. Ada lapangan besar di pinggir kali. Nah nanti apemnya dibagi-bagi di situ dari atas menara. Dibagi-bagi. Bacanya ya qawiyu ya aziz qawwina wal muslimin. Nah apa pesannya dari tradisi saparan di Geribik Jatinom ini? Ini dibuat pada masa Sultan Agung. Ya, memang pada masa Sultan Agung ini ada banyak termasuk tradisi saparan. Tradisi Rebo Wekasan nanti saya akan sedikit menjelaskan itu nanti pada masa Sultan Agung dibuatkan menjadi sebuah tradisi yang sampai hari ini dilangsungkan. Termasuk nanti bubur suro itu juga pada masa Sultan Agung itu mulai dijadikan acara resmi negara. Ya, termasuk nanti Maulidan, nanti sebentar lagi mau masuk Maulid sekaten itu nanti dijadikan acara resmi negara itu paling semarak di zaman Sultan Agung itu. Nah zaman Demak sudah ada, begitu nanti masuk zaman Pajang, masuk zaman Sultan Agung, Mataram, itu nanti ditradisikan acara resmi negara Maulidan. Jadi sampai hari ini menjadi acara resmi negara itu Maulidan itu. Nah kemudian apa pesannya dari membuat apem ini? Apem ya qawiyu ya aziz ini artinya apa? Ya qawiyu yang maha kuat, ya aziz yang maha tegas. Ya. Qawwina kuatkanlah kami. Qawwina artinya kuatkanlah kami. Wal muslimin dan kaum muslimin. Gitu. Dibagikan apemnya itu supaya kaum muslimin yang dapat apemnya itu kuat. Kuat apa? Kuat beribadah, kuat manembah marang Gusti Pangeran, kuat mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dibagi-bagikan gitu ya. Dengan apa? Kekuatannya itu. Nah, ini apemnya, makna apemnya itu nanti kalau dalam tradisi Islam di Jawa, ini nanti semakna dengan kalimat yang sering kita ucapkan kalau kita sholat tarawih doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri, kalau orang rame-rame fa'fu anna. Nah, apem itu nanti diambil dari kata afuwun ini tadi. Ya, afuwun akhirnya diserap menjadi dalam bahasa Jawa menjadi apem. Gitu. Kenapa? Iya karena makanan ini tadi dimakan sebagai permohonan memohon maaf kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang memohon maaf kepada Allah itu artinya orang ini orang yang kuat. Gitu. Jadi makanya dibagi-bagikan apem. Meskipun nanti Bapak Ibu mungkin kalau di YouTube pernah dengar ada yang mengatakan ini apemnya karena Kiai Ageng Geribik berasal dari Maghribi Maroko, gak bisa makan nasi, akhirnya buat rotinya jadi apem. Nah, itu enggak. Bukan, Kiai Ageng Geribik itu enggak dari Maroko. Itu yang di Klaten itu Jatinam keturunan yang ketiga yang disebut Kiai Ageng Geribik yang ketiga. Ya. Di atas atasnya ada. Nanti kalau ke atas atasnya itu nanti di dalam daftar silsilah itu sampai kepada Brawijaya 5. Nah itu bukan dari Maroko itu. Nah
Jadi di dalam masyarakat di Jawa nanti salah satu tradisi yang dibuat pada bulan Safar itu adalah memohon maaf kepada Allah, memohon ampunan maksudnya itu. Ya afu, ya afam itu tadi maksudnya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memohon ampunan kepada Allah selama bulan Safar gitu. Maka kita di bulan Safar ini sama seperti bulan Muharram karena 40 hari setelah 10 Muharram. 10 Muharram, 20 Muharram, 29 Muharram, 10 Safar, 20 Safar itu kalau dijumlahkan semuanya 40 hari memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baru dilanjutkan setelah hari ke-40 setelah bulan 10 Muharram, maksud saya setelah hari ke-40 dihitung dari 10 Muharram, baru nanti menjelang 10 terakhir bulan Safar atau 9 hari terakhir bulan Safar, itu nanti ditutup dengan amal, yaitu apa? Memohon tolak balak kepada Allah, yang di Jawa nanti biasa disebut dengan tradisi Rebo Wekasan atau disebut juga tradisi Rebo Pungkasan gitu. Tradisi Rebo Pungkasan itu Rebo terakhir pada bulan Safar. Di dalam beberapa kitab-kitab, misalnya kitab Kanzun Najah Wasurur, kalangan seorang ulama dari Kudus yang kemudian menjadi guru di Mekah, itu disebutkan pada hari Rebo terakhir bulan Safar Allah menurunkan sekitar 320.000 bala bencana. Tetapi ini berdasarkan pembacaan para ulama. Kalau panjenengan tanya ayatnya, hadisnya ada atau tidak? Tidak ada. Ayatnya, hadisnya, dia ditanya ada atau tidak? Tidak ada. Ayatnya, hadisnya tentang balak yang turun pada Rabu terakhir bulan Safar yang disebut dengan Rebo Wekasan. Bukan. Kalau di Jawa bukan karena ada balak bencana itu, tetapi karena ini tadi setelah 40 hari, ya, setelah 40 hari 10 suro itu karena bulan tirakat. Ya, bulan tirakat akhirnya pas Rebo Wekasan ditutup tirakatnya itu, ditutup doanya itu dengan permohonan tolak balak kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan istilah Rebo Wekasan. Hari Rabu untuk menutup 40 hari bertirakat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi itu, maka disebut dengan Rebo Wekasan. Adapun belakangan Rebo Wekasan ini disebut dengan hari di mana Allah menurunkan balak bencana itu bukan berarti hanya pada saat itu saja balak bencana turun. Karena apa? Bukan karena balak bencananya turun, tetapi karena kalau di Jawa ya Bapak Ibu, kalau di Jawa itu nanti karena pada hari akhir bulan Safar, hari-hari terakhir bulan Safar itu Kanjeng Nabi mulai sakit. Karena nanti Kanjeng Nabi meninggalnya 12 Rabiul Awal. Setelah bulan Safar itu nanti masuk bulan Rabiul Awal. Di hari-hari terakhir bulan Safar Kanjeng Nabi mulai sakit. Itu banyak berita dalam kitab-kitab tarikh sejarah itu disebutkan Kanjeng Nabi itu mulai merasa pusing itu setelah ziarah ke makam Baqi. Makam Baqi itu di Madinah. Jenengan ke Masjid Nabawi itu di selatannya Masjid Nabawi itu ada makam Baqi. Ya. Jadi tradisi membuat kuburan dekat masjid di Jawa itu ngikuti Kanjeng Nabi di Madinah itu. Ikuti Kanjeng Nabi di Madinah karena nanti di sini masjid, sini makam gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan di Jawa mosok makam di dekat masjid, nah itu mesti tidak tahu bahwa Kanjeng Nabi itu di Madinah kayak gitu. Tradisi makam Baqi itu. Ya. Dan sehingga ketika Kanjeng Nabi ziarah malam-malam, ini Kanjeng Nabi ziarah malam-malam di Baqi, mendoakan para ahli kubur di Baqi. Setelah selesai Kanjeng Nabi pulang ke rumah istri beliau yang bernama Sayyidah Maimunah. Begitu pulang, kok Kanjeng Nabi merasa agak pusing gitu. Iya. Ini terjadi di apa? Di hari-hari akhir bulan Safar gitu. Maka para ulama di Jawa nanti mengatakan di hari-hari terakhir bulan Safar itu turunlah penyakit. Itu maksudnya pada waktu itu Kanjeng Nabi aja yang Sayyidul Alamin, pemimpinnya orang seluruh jagat raya, pada bulan akhir Safar itu sakit. Ini berarti umatnya pada pada hari terakhir bulan Safar siap-siap untuk minta kepada Allah supaya dihindarkan Allah dari berbagai macam penyakit gitu. Jadi ini tafaulan. Tafaulan itu artinya untuk mencecap bagaimana Kanjeng Nabi dulu pada bulan Safar akhir kena penyakit, maka umat-umatnya kita ini, umatnya ini, umat Islam ini juga pada 10 hari pada hari-hari terakhir bulan Safar
itu bersiap-siap untuk minta kepada Allah, mudah-mudahan dihindarkan dari berbagai penyakit. Nah gitu. Sehingga nanti di Jawa disebut dengan istilah Rebu Wekasan itu tadi. Sebagai tadi itu menutup 40 hari setelah 10 Muharram dan juga sebagai upaya untuk minta kepada Allah mudah-mudahan dihindarkan dari penyakit. Karena apa? Karena pada waktu itu Nabi kita, junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mulai ditimpa penyakit. Kalau dalam kitab-kitab sejarah, kitab tarikh itu nanti diceritakan Kanjeng Nabi mulai sakit, tapi tetap masih bisa ngimami sholat. Ya, ngimami sholat. Kemudian sekitar 3 hari sebelum meninggal Kanjeng Nabi sudah tidak kuat untuk mengimami sholat. Disitulah nanti digantikan oleh Baginda Abu Bakar Siddiq. Nah setelah itu 12 Rabiul Awal Kanjeng Nabi dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mulai dari akhir Safar tadi. Ya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau misalnya ada yang mengatakan tadi itu tidak ada itu hadisnya dan dalilnya, iya memang nggak ada, tetapi cerita sejarah mengenai sakitnya Kanjeng Nabi pada akhir bulan Safar itu terjadi. Ya, sehingga para ulama-ulama di sini nanti pada akhir bulan Safar itu memperbanyak doa. Di beberapa pesantren nanti mengadakan sholat hajat untuk tolak bala. Nah, sholat hajat. Nanti ada yang mengatakan sholat tolak bala. Sholat tolak bala tidak ada. Yang ada sholat hajat tolak bala. Kalau ada yang mengatakan sholat tolak bala itu maksudnya sholat hajat. Maksudnya sholat minta kepada Allah supaya dihindarkan dari bala bencana. Nah di antara doa-doa sholat hajat tolak balanya itu nanti baca Fatihah rakaat pertama. Setelah itu membaca Inna A'toina Al Kautsar kalau nggak salah 17 kali. Nah nanti rakaat kedua membaca Kulhu kalau nggak salah 7 kali atau berapa saya lupa itu. Karena enggak pernah sholat juga kan gitu. Enggak pernah sholat tolak bala itu. Biasanya 10 hari bulan Safar itu saya memperbanyak istighfar. Ya, saya biasanya memperbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Kalau enggak bisa panjang itu Sayyidul Istighfar, Bapak Ibu membaca istighfar saja banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena pada hari itu, pada hari-hari akhir bulan Safar ini Kanjeng Nabi kita sakit. Nah, karena Kanjeng Nabi sakit ini nanti para ulama kemudian kalau gitu kita setiap kali bulan di Jawa ya ini ya, saya enggak tahu di negeri lain. Kalau di Jawa itu nanti sebagai tanda bahwa kita ingin diminta diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah, maka pada bulan Safar akhir ini minta dihindarkan dari bala bencana gitu. Nah, karena itu begitulah masuk bulan Safar. Di beberapa tempat nanti misalnya di Wonokromo, di Jeran itu pada Rebu Wekasan itu nanti membuat kirap lemper raksasa. Nah, jadi kan kalau mau makan lemper raksasa itu nanti gede besar. Itu di Wonokromo itu pada malam Rebu Wekasan. Ya, itu biasanya nanti di sana diadakan Rebu Wekasannya yaitu apa? Dengan kirap lemper raksasa. Setelah dikirap kemudian didoakan, setelah didoakan dibagi-bagikan kepada hadirin yang semuanya yang hadir. Itu nanti juga ada maknanya. Nah, cuma sampai hari ini saya belum ketemu maknanya kenapa kok lemper gitu ya. Kenapa kok enggak lontong dalamnya oncom kan gitu. Kenapa kok enggak misalnya kolang kaling kan gitu, atau kenapa kok enggak es dawet nah gitu kan. Malah kayak mitoni kan kalau es dawet kan gitu. Kayak mitoni. Nah, itu apa? Itu rangkaian dari di berbagai tempat mengadakan Rebu Wekasan gitu. Saya pernah membimbing mahasiswa skripsi, menguji mahasiswa skripsi itu di Jawa Timur, di daerah Ngawi itu juga ada mengadakan Rebu Wekasan itu sama, sholat hajat tolak bala, kemudian memperbanyak sedekah, kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini memang sudah berjalan lama. Kalau saya lacak tradisi seperti ini di dalam kebudayaan Islam di Jawa, ini mulai marak nanti memang pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu sekitar tahun 1613 sampai tahun 1645. Jadi sekitar kurang lebih 400 tahun yang lalu. Gitu. Maka Bapak Ibu, tradisi seperti ini kalau ditanya hukum-hukumnya ya tadi itu sekali lagi ditanya ada enggak Rebu Wekasan yang menceritakan bahwa Allah menurunkan bala bencana pada hari itu? Enggak ada. Dalilnya hadisnya enggak ada, ayatnya juga enggak ada. Tapi ini sejarahnya ada. Itu kalau di Jawa nanti para ulama di Jawa
menganggap pada bulan Safar akhir itu tadi, yaitu apa? Sebagai upaya untuk minta kepada Allah supaya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi pada waktu akhir bulan Safar itu sakit. Nah, jadi kira-kira logikanya gini, lah junjungannya aja pada bulan Safar itu sakit kok. Maka kita ini sebagai umatnya pada bulan Safar ini minta kepada Allah mudah-mudahan dihindarkan dari segala penyakit, dari segala bala bencana. Nah, kemudian ada lagi pendapat yang lain, tapi ini saya belum ketemu dari kitab mana, dari buku mana. Ada pendapat yang lain mengatakan begini, kalau dalam hitungan ahli ilmu falak, ahli hitungan hari, ilmu falak itu ya. Ilmu falak itu bukan ilmu ngerampok. Kalau di Jakarta kan dipalak itu artinya kan dirampok itu ya. Bukan. Ilmu falak itu ilmu menghitung peredaran bulan dan bintang, nanti hari apa. Itu kalau dihitung memang pada bulan Safar akhir, tempatnya pada hari Rabu akhir bulan Safar. Berdasarkan hitungan ahli ilmu falak itu memang keadaan kondisi musim, cuaca dan keadaan alam itu memang tidak bersahabat gitu ya. Sehingga pada waktu itu memang rawan terjadi penyakit akibat tadi musim yang tidak tentu ya. Kira-kira kayak sekarang inilah ini ya. Kalau malam dingin banget ya. Di tempat saya bisa sampai 17 derajat itu. Kalau di sini mungkin 20 itu udah dingin. Gitu. Tempat saya itu 17 derajat. Saya punya minyak kelapa asli itu kalau musim dingin kayak gini. Kalau malam tuh minyaknya turu. Gitu. Kalau orang Jawa bilangnya minyaknya tidur. Gitu ya. Beku. Nanti pagi-pagi saya dekatkan matahari cair lagi. Gitu ya. Nah di musim-musim bulan Safar ini memang demikian. Gitu ya. Nah biasanya kalau masuk bulan Muharram, bulan Safar, kalau di Jawa itu biasanya nanti nanam tanaman-tanaman yang sifatnya kayak polo pendem. Nah itu kayak kacang tanah, jagung. Nanti jangan cek aja itu di desa-desa pada bulan-bulan kayak gini menjelang Maulid tanamannya mesti kayak gitu ya. Karena apa? Karena ini sesuai dengan perhitungan hari-hari gitu ya. Perhitungan hari-hari. Dan perhitungan hari-hari dalam ilmu falak itu matematika, Bapak Ibu. Bukan kelenek itu. Itu matematika. Nanti ada yang mengatakan, wah ini dihitung iki karo iki kok jebole metune iki. Wah ini kelenek ini. Bukan kelenek. Itu matematika. Itu namanya kalau matematika itu teori peluang. Kalau jenengan belajar matematika itu ada namanya teori peluang. Nah menghitung mau berangkat kemana, hari apa itu nanti ada ilmu falaknya. Ada penghitung-hitungannya. Dan itu nggak ada hubungannya dengan jin, setan, demit dan macam-macamnya itu. Nah ngapain jin hitung-hitungan matematika? Orang ngerti duit kok mereka. Nah makanya itu kalau dalam khazanah peradaban Islam disebut dengan ilmu falak. Ya. Nah beberapa teman, ini saya hanya tahu dari beberapa teman, saya belum tahu kitabnya apa. Memang mengatakan berdasarkan hitungan ilmu falak, bulan Safar ini nanti menjelang akhir-akhir memang dikatakan situasi cuacanya tidak menentu sehingga rawan timbul penyakit. Nah gitu. Ini berdasarkan hitung-hitungan peredaran bulan, matahari, bintang gitu ya. Nah terserah itu jenengan ndak usah bingung gitu, ndak usah tuh. Pokoknya kalau mau memperbanyak istighfar sejak dari awal bulan Safar. Ini kan awal-awalnya sudah jalan sekitar 10 hari nggih, 10 hari bulan Safar ini jalan. Nah mulai memperbanyak zikir-zikirnya kalau para ulama dulu ya istighfar. Kalau Kiai Ageng Grebek itu Kiai Ageng Gribik itu tadi ya Qawiyu ya Aziz Qawwina wal muslimin. Itu Kiai Ageng Gribik. Nah, itu di Jatinom. Nah, di beberapa tempat lain juga sama. Nanti bulan Safar itu biasanya ada selamatannya, ada bancaannya, ya, bancaan selamatan itu dalam rangka apa? Dalam rangka memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah kalau selamatan, bacaan dan macam-macamnya itu memang kalau di Jawa setiap masuk awal bulan atau masuk bulan purnama setiap bulan itu memang ada bacaannya gitu. Sebagai apa? Sebagai ungkapan rasa prihatin untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kalau di dalam Islam, di dalam hadis-hadis Kanjeng Nabi itu memang dianjurkan setiap tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan itu berpuasa itu. Nah orang Jawa setiap bulan purnama itu nanti bulan 13, 14, 15 itu kan bulan purnama. Maka setiap masuk bulan purnama itu bacaan selamatan. Ya, kenapa? Sebagai rasa prihatin pada Allah, makanannya dikeluarkan, disedekahkan untuk orang-orang, disedekahkan. Kalau puasa kan kita nggak makan, rezeki kita kan dikasih orang. Nah itu kira-kira kayak gitu selamatan setiap bulan purnama itu.
Nalarnya ini tadi, kalau di dalam khazanah para wali di Jawa nanti sebagai pengalihan dari perintah berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan. Itu kalau di zaman Sultan Agung nanti puasanya iya, nanti malamnya dialihkan dengan selamatan pas pada bulan purnama atau disebut juga dalam tradisi kita bacaan Purnomo Sidi. Bacaan pada malam purnama. Itu sebagai apa? Sebagai ungkapan mengamalkan hadis Kanjeng Nabi bahwa tanggal 13, 14, 15 tirakat. Tirakat artinya memperbanyak doa, memperbanyak ibadah. Kalau Kanjeng Nabi mensunahkan puasa. Nah, kalau di Jawa nanti puasanya iya, terus nanti ditutup tadi itu dengan bacaan pada malam ke-15-nya gitu. Itu dulu kayak begitu ya. Kalau sekarang panjenengan mau membuat seperti itu monggo. Nah, tapi kalau kira-kira nggak punya modal, nggak usah paksa-paksa kayak gitu. Wes poso wae, amal yang paling sederhana, paling nyantai untuk kelas ekonomi kayak kita ini puasa. Karena apa ya? Karena sudah biasa lapar, karena mergo kere tau. Sudah biasa lapar, miskin kalau hari Jumat ke masjid mau cari berkat Jumat kan gitu kan. Nah, insya Allah berkah Jumatnya itu juga sedekah, banyak berkahnya, banyak pahalanya. Yang sedekah dapat pahala, yang makan berkat Jumat dapat pahala, masjid yang menyediakan sedekah berkah Jumat juga dapat pahala. Insya Allah semuanya jadi sarana supaya kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan iman Islam dan iman kita dengan ngaji-ngaji seperti ini, dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini disenantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Engkau Bapak Ibu sebelum ditutup kita membaca istighfar bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di majelis ini barangkali ada yang tidak berkenan di mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah. Apabila termasuk saya apa yang saya sampaikan jika menyalahi syariah, menyalahi ajaran Kanjeng Nabi, menyalahi perkara-perkara yang sahih di dalam agama kita, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo sarengan maos istighfar nggih. Ya. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ngaji yang singkat dan sedikit ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.